Gini, teman-teman, saya sebenarnya lebih seneng ya, tapi nanti kita akan sampai ke situ juga. Saya lebih seneng kalau kita nanti sempat untuk ngobrol tentang kasus misalnya. Saya hanya akan menyampaikan ke teman-teman untuk yang teori itu nggak usah panjang-panjang gitu ya, tapi nanti straight to the point gitu ya. Poinnya apa? Nah, saya mau mulai dengan kalau minggu lalu teman-teman itu kan kita sudah ngobrol bareng dengan Pak Kristo toh kemarin etika situasi. Etika situasi sebenarnya kurang lebih sesederhana ini, kurang lebih ya. Kamu dalam situasi apa? Kira-kira kamu yang akan tahu tindakan apa yang harus kamu ambil. Orang lain dalam situasi yang berbeda belum tentu tahu dia. Maka yang bisa dilakukan oleh orang lain adalah orang lain itu hanya bisa memberi saran. Apa konsekuensi dari etika situasi ini? Situasi berbeda mendorong atau mengandaikan keputusan tindakan yang berbeda juga. Ya toh? Kita ambil contoh aja lah biar agak gampang. Nanti kita diskusikan juga di sini ya. Kalau ada seorang temanmu itu yang mau dipukul sama temennya, lalu dia masuk ke ruanganmu, apa yang akan kamu lakukan? Temanmu loh ini sejak kecil sudah koncoplek, masuk ke ruanganmu, dia mau dipukul sama temannya, apa yang akan kamu lakukan? Menghentikan gitu ya, jangan masuk, kamu di luar aja misalnya gitu, atau bagaimana? Dia tak suruh masuk, tak suruh sembunyi dengan caranya sendiri, dan aku akan tetap melakukan apa yang sudah aku kerjakan, yang sedang aku kerjakan di ruangan itu sebelum dia masuk, dan aku nggak akan bilang apa-apa. Nggak akan bilang apa-apa ya? Bilang Oke. apa-apa. Ada ide lain? Saya buat lebih dramatis ya, lebih dilematis. Kalau setelah dia masuk ke ruanganmu, ternyata ketahuan bahwa dia masuk. Lalu teman yang mau mukul itu datang ke kamu, lalu tanya sama kamu, temanmu tadi masuk ke sini enggak? Apa yang kamu katakan? Saya buat lebih gampang lagi. Bohong boleh enggak? Kenapa kok boleh? Jangan-jangan suka bohong ini. Bohong boleh nggak kayak gitu? Soalnya kita membela orang lain dan kita bisa menghentikan kekerasan. Oke, ada atau semua sepakat dengan ini? Sepakat ya semua ya? Oke, saya kasih yang sedikit complicated. Ada orang yang kamu tidak kenal sama sekali. Kita ambil contoh namanya Angie gitu ya. Angie ini maling ayam ternyata. Dia udah lari dikejar-kejar sama warga. Warganya itu bawa parang semua, beberapa bawa celurit gitu ya. Nah udah jelas lah ini nasibnya kalau ketangkep udah jelas. Masuk ke ruanganmu, dia sembunyi gitu kan. Ketahuan. Wah kok ini kayaknya tadi kok masuk ke sini tapi samar-samar gitu kan. Terus tanya sama kamu, kayaknya tadi Angie masuk ke sini ya. Kamu mau jawab apa? Aku akan keluar dari ruangan itu, melakukan kegiatanku seperti biasa. Kalau misalnya ditanya ada Angie kah di situ, aku tanya Angie siapa? Oh gitu ya. Pura-pura bego gitu ya. Oke, ada yang lain? Ada alternatif jawaban lain? Artinya ini bohong gitu kan. Ada alternatif jawaban lain. Tapi risikonya gini, kalau jujur Angie ini akan dibunuh.
dipukuli lah paling enggak. Tapi kalau nggak jujur, kemungkinan selamat. Iya, kalau bagi saya kalau misalnya perbuatannya seperti itu ya nggak sampai dipukulin gitu sih. Nggak sampai ya? Iya, nggak sampai. Ya gimana Pakai ya? parang aja ya. Terlalu Terus gimana? ya kalau emang ketahuan saya harus jujur ya. Iya ada, ya emang kan salah, harus dihukum lah, at some point harus dihukum. Jadi ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai apa kayak dipukulin sampai gimana atau dibunuh gitu kan, cuman nyuri Cuma maling ayam. ayam ya kan? Iya. Ya. Oke ya, alternatif jawaban lain ya ini ya. Sepakat ya, teman-teman ya. Oke. Saya bikin sedikit lebih complicated. Verdi Sambo itu melarikan diri dari tahanan ya kan? Masuk ke ruanganmu dikejar-kejar sama polisi dan warga. Nah, kalau ini warga udah brutal lah ini. Udah brutal ini. Apa yang kamu lakukan? Berarti Verdi Sambo masuk ke ruangan saya, minta disembunyikan atau Enggak, menyembunyikan dia diri? sudah langsung sembunyi, Sudah langsung hanya kamu sembunyi. yang tahu. Aku tutup, aku keluar, aku kunci. Terus? Jangan dipukulin, ini bukan haknya masyarakat untuk mukulin, untuk melakukan tindakan, ini haknya polisi. Oke. Ini hanya polisi. Ini haknya polisi. Tapi pertanyaannya gini, Verdi Sambo masuk ke ruanganmu enggak? Iya. Kau bilang iya gitu. Iya. Dan tahu konsekuensinya kayak gitu ya. Iya, karena kan ada polisi. Ada polisi ya Karena kan? ada polisi. Polisinya sudah pakai senapan. Pokoknya kalau ketemu itu ditembak. Haknya polisi. Hanya polisi. Enggak Hanya apa-apa ya polisi. berarti ya kalau polisi Hanya nembak polisi. Verdi Sambo ya. Iya, kalau yang ayam tadi aku juga mikirnya kayak gitu kebetulan. Jadi Kayak gitu ya. tutup, kunci. Oh iya, orangnya ada di dalam. Oke. Lapor polisi aja, nggak usah digebukin. Oke. Baik. Nangkep ya? Yuk kita bahas sedikit. Saya simpulkan ya. Berarti pada situasi-situasi tertentu bohong boleh ya? Bohong boleh ya kan? Ini yang tadi dimunculkan. Pada situasi-situasi tertentu bohong boleh. Satu, ya kan? Kedua, pada situasi-situasi tertentu membunuh boleh. Ya toh? Situasi yang mana? Verdi Sambo ini. Meskipun ya saya pokoknya praduga tak bersalah, tapi kalau dia masuk ruangan saya ya saya bilang, wong dia juga nggak minta izin kan. Nah kalau nggak minta izin berarti nanti saya bilang, Verdi Sambo di sini tapi tolong jangan bilang kalau saya yang ngasih tahu, nah, gitu kan. Selang berapa jam sudah meninggal nih Verdi Sambonya. Iya kan? Tapi artinya membunuh boleh pada situasi-situasi tertentu. Atau misalnya yang masuk ke ruanganmu adalah bandar narkoba. Boleh enggak? Bahkan saya Pak yang berkewajiban untuk melakukan tugas negara. Ya enggak? Teman-teman, itulah gambaran kurang lebih ya etika atau tindakan mana yang baik, tindakan mana yang sebaiknya kita ambil ketika ada dalam situasi-situasi tertentu. Maka kita bisa mengatakan bahwa berarti itu cenderung relatif ya. Tidak ada yang di mana-mana harus berlaku ya. Itu etika situasi. Itu etika situasi. Saya nangkep kok suasana dilematis kalian. Saya nangkep. Dalam etika situasi itu sah. Dalam kacamatanya, kalau kacamata etika situasi itu sah. Kenapa? Ya situasi tertentu yang tahu situasinya kan kalian. Dengan pertimbangan-pertimbangan kalian layak enggak untuk nanti ceritakan ke orang lain dan orang lain nangkep, oh iya, iyalah, paham lah, kalau saya dalam posisimu saya juga akan ngambil itu. Nangkep ya, itu etika situasi.
Hari ini kita akan belajar kebalikannya. Namanya etika kewajiban. Etika kewajiban itu berarti kalau tadi itu bergantung situasi ya kan. Kalau etika kewajiban, apapun yang terjadi, kamu harus begini atau harus begitu. Nih contohnya. Satunya wajib, satunya situasional. Wajib itu apa? Pokoknya semua perbuatan membunuh itu dilarang. Maka jangan membunuh. Termasuk jangan memberi peluang siapapun untuk membunuh. Andainya semua orang itu nggak mau mati, maka jangan biarkan siapapun atau apapun itu mati. Maka kalau ada perintah, ayo bunuhlah, etika kewajiban akan mengatakan dalam situasi apapun janganlah membunuh. Terserah ini yang masuk mau bandar narkoba, mau Verdi Sambo atau siapapun. Bahkan ketika orang itu mengajukan eutanasia, tahu eutanasia? Dia sudah tua mau meninggal, sudah sakit keras tapi nggak meninggal. Ya udah, sudahlah gini aja, semua alat-alat dicabut aja, atau bahkan kalau perlu masukkan cairan yang bisa membunuh saya karena saya sudah bosan hidup. Ngelihat kamu terus gitu, saya bosan hidup, nah, misalnya gitu kan. Eutanasia boleh nggak? Dalam konteks etika kewajiban nggak boleh, nggak bisa diterima yang kayak gitu. Ya. Ini gimana kalau kita itu mau dibunuh dan kita itu kayak sudah nggak ada peluang lain untuk bertahan hidup selain membunuh dia. Nah, itu kira-kira bagaimana? Oke. Kalau kamu seorang Kantian, tadi kan saya menyebut etika kewajiban itu biasanya referensinya itu adalah Immanuel Kant, gitu kan? Nanti kita akan melihat siapa tokoh ini, gitu ya. Kamu seorang Kantian, saya adalah seorang pecinta kehidupan, gitu kan? Lalu kamu kena wajib militer ini. Ya udahlah, saya jadi perawat medis saja lah. Maka kalian harus nonton Hacksaw Ridge. Tahu kan? Ya, orang-orang kayak gini ini nggak boleh membunuh. Maka dalam situasi apapun, termasuk situasi perang, sudah dibunuh aja saya nggak apa-apa. Meskipun saya tidak menyarankan untuk saya ini dibunuh, karena dibunuh itu bagi saya nggak boleh. Saya akan mempertahankan diri supaya saya nggak mati. Tapi bukan untuk saya sendiri. Saya membantumu supaya kamu nggak membunuh, gitu. Tapi saya juga nggak akan mau membunuh. Tapi kalau kamu penganut etika situasi, ya tergantung situasinya gimana. Kalau situasinya perang ya sudah, mau gimana lagi. Kalau kamu Katolik ya kan ada pengakuan dosa. Sudahlah pakai itu aja gitu loh. Kalau kamu ahli psikologi ya kita kan tidak bisa kembali ke masa lalu. Jadi kalau membunuh itu ya kemarin itu memang ya itu situasional aja. Etika situasi akan berkata seperti itu. Lalu etika situasi juga akan ngomong kira-kira siapa nih yang dibunuh? Nggak harus perang loh ya. Misalnya temenmu itu sudah kalap, sudah kena sedang mabuk gitu ya, udah nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri gitu. Mukuli siapapun yang ada di depannya, terutama kamu misalnya. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu menghindar sambil memukul. Lalu jadilah nih, ya kalau saya nggak kena, atau kalau saya kena, ya nanti saya yang mati, ya sudahlah. Etika situasi ini yang main nantinya.
Lalu juga etika situasi nanti akan berbicara soal cara membunuhnya gimana. Kalau membunuhnya disiksa dulu, itu janganlah, misalnya gitu. Tapi tetap masing-masing orang yang ada dalam situasi itu dialah yang bisa mengambil keputusan. Meskipun soal menghormati keputusannya dia itu nanti dulu, kita bisa berdebat dulu gitu. Atau hasil dari suatu pembunuhan itu apa? Seringkali orang kan nggak apa-apa kalau hasilnya nanti jauh lebih menguntungkan daripada pembunuhannya, kan ya boleh juga tuh dicoba gitu ya. Ini nampak dalam apa? Nampak dalam apa? Tiba-tiba ada teroris bersenjata datang ke sini, lalu dia teriak-teriak, saya hanya mau Pak Krisma. Hanya mau Pak Krisma. Tapi kalau kalian nggak menyerahkan Pak Krisma kepada saya, maka tempat ini akan saya bom. Apa yang kalian lakukan? Apa? Kalau kamu nggak bisa, apa yang kamu lakukan? Bisa nggak diganti orang gitu ya? Nggak bisa. Hanya Pak Krisma satu-satunya. Atau bolehlah Pak Krisma biar ada temennya gitu aja lah. Loh, tapi kan yang selamat banyak, ya kan? Yang selamat kan banyak. Jadi daripada semuanya, ya kan? Dalam perjalanan menuju surga Pak Krisma, saya menemanimu, gitu kan, misalnya kalian di dalam terusan. Nggak apa-apa, kita berdoa bersama aja. Itu doanya Pak Krisma itu nanti. Ya minimal kalau kita dibom bareng-bareng gitu kan. Tapi doanya yang lain-lain, sudahlah Pak, kamu keluar aja. Teman-teman, lihat, mengorbankan satu orang demi yang lain-lain itu berarti etika yang didasarkan pada tergantung hasilnya apa. Hasilnya. Ini nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas di etika pragmatisme. Seorang yang pragmatis itu nanti akan hitung-hitungan hasilnya apa. Termasuk dalam hal ini misalnya nggak usah yang bunuh-bunuhan lah ya, yang biasa aja. Saya punya rumah di kampung gitu ya. Ternyata di kampung itu ada tambangnya. Demi kebaikan dan kesejahteraan seluruh kota, maka seluruh kampung diminta untuk meninggalkan rumahnya masing-masing, ya kan? Hanya saya yang nggak mau. Lah terus, ya udah kita pukuli aja supaya dia mau pergi. Ini kan mengorbankan satu orang demi kebaikan semua orang kan? Boleh nggak kayak gitu? Boleh ya. Itulah seorang pragmatis. Pembangunan macam-macam ya, fasilitas-fasilitas publik biasanya pakai etika pragmatis ini. Yang paling murah, yang paling biayanya sedikit, itu apa? Pragmatis banget. Satu korbankan aja wes, yang penting semua selamat. Etika kewajiban nggak ngomong gitu. Mari kita lihat. Ini adalah situasi konteks di mana Immanuel Kant itu tumbuh, atau katakanlah ini adalah persoalan pada masa modern. Masa modern itu dipahami masa-masa setelah pencerahan, sering disebut begitu ya. Ini adalah masa ketika di Eropa itu kan dulunya itu sangat religius, Kristen Katolik gitu ya. Semuanya cinta pada paus gitu ya. Kemudian muncullah tokoh yang namanya Martin Luther. Martin Luther itu adalah
inisiator dari Kristen Protestan. Nah, seperti biasa kayak di Indonesia itu kalau agamanya beda dikit itu kan sering dipukuli gitu ya. Itu juga yang terjadi di Eropa dulu sebenarnya tahun 1500-an ini. Beda agama dikit itu langsung dituduh, waduh kamu sesat gitu kan. Nah, lalu ketika Kristen Protestan ini muncul, Paus pada waktu itu juga ngejar-ngejar orang-orang Kristen. Jadi dianggap, oh kamu ini sesat. Lalu dia memanggil si Martin Luther ini untuk, ayo kamu mau nggak mencabut ajaran-ajaranmu? Dia bilang, here I stand. Saya ada di sini. Begitu. Lalu habis itu dia mau diculik, tapi sudah diamankan oleh pangeran yang lain. Waktu itu kan ada banyak bangsawan di Eropa gitu kan. Lalu dia ditaruh di satu menara gitu, kastil. Lalu dia menerjemahkan kitab suci. Dulu kitab suci Kristen itu Kristen Katolik nggak boleh diterjemahkan. Semuanya bahasa Latin. Lalu dia terjemahkan dari bahasa Latin ke bahasa Jerman. Itu adalah terjemahan pertama kitab suci. Apa tujuannya? Supaya semua orang bisa membaca kitab suci. Dulu karena hanya berbahasa Latin, maka hanya para pastor yang bisa membaca kitab suci lalu bisa ngajar. Gini loh cara masuk surga itu. Menurut kitab suci kayak gini gitu. Nah, pada masa itu Paus itu masih sangat berkuasa, bisa punya tentara dan bisa ngejar-ngejar orang. Dalam beberapa kasus itu orang-orang yang dianggap sesat ini bisa dibakar hidup-hidup dalam beberapa kasus. Lalu di Eropa waktu itu memang terjadi perang kurang lebih 30 tahun ya, antara Katolik pengikut Paus dan Protestan. Setelah itu damai karena sudah hancur-hancuran toh. Ya udahlah daripada kita hancur lebih lanjut gitu, kita damai aja. Ah gitu. Ini adalah masa-masa yang sering kemudian disebut sebagai tempus moderna. Masa-masa modern. Modern itu artinya baru. Apa maksudnya baru? Ya pokoknya beda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu salah satunya ya misalnya, kalau sebelumnya itu nggak terlalu percaya pada ilmu pengetahuan ilmiah. Nah, terus percayanya sama apa? Kita semua kan orang-orang Kristen, saudara-saudara, orang Katolik, kita setia pada Paus kan. Kita akan hidup berdasarkan pada kitab suci. Jadi semua yang ada di kitab suci itu dipercaya. Ayat demi ayat gitu ya. Bahwa nggak ada di kitab suci itu bumi itu bulat. Karena itulah Kopernikus dan Galilei itu diekskomunikasi namanya dulu oleh gereja. Kenapa diekskomunikasi? Karena dia mengatakan bahwa bumi itu bulat, dan kalau Kopernikus itu mengatakan bahwa pusat tata surya itu matahari. Di kitab suci nggak ada itu. Di kitab suci pusat segala sesuatu itu adalah bumi. Dan bumi itu nggak bulat. Apa tanda-tandanya kalau bumi nggak bulat? Kalian kenal yang namanya ujung dunia? Kenal ya? Di kitab suci kan kurang lebih ada ujung dunia kan? Coba tunjukkan pada saya ujung dunia itu mana? Lawang bulat kok, nggak ada ujungnya toh? Gitu. Jadi ini sederhana, tapi konsekuensinya serius. Kalau bumi itu bulat nggak ada ujungnya berarti, gitu. Nah, ya katakanlah termasuk di beberapa kitab suci kalau yang sekarang kelompok bumi datar misalnya, itu kan meyakini di kitab suci memang dunia ini terhampar ke hadapanmu gitu kan. Karena terhampar maka pasti datar. Andainya gitu loh. Atau saya kasih contoh lain ya. Pernah nggak kalian dengar, yuk kita semoga setelah kita mati nanti kita bisa naik ke neraka. Nggak ada yang berharap untuk nanti setelah meninggal itu turun ke surga kan.
ke surga pasti naik. Kenapa? Ya gambarannya itu dunia itu kayak gini. Di sini ini adalah neraka, Sheol namanya ya, Sheol. Sheol itu adalah ruang penantian. Yang Kristen, yang Katolik terutama tahu kredo ya, aku percaya ya. Nah, turun ke tempat penantian gitu kan. Nah, itu adalah tempat penantian. Jadi ini tradisi Yahudi. Dalam tradisi Yahudi itu memang ini bumi, pusatnya ada di, paham ya, peta Yahudi ya. Pusatnya ada di kota Roma. Makanya kalau kamu rajin baca kitab suci, baik yang Kristen maupun yang Katolik, Petrus dan Paulus itu pengen pergi ke Roma kan. Kenapa? Menyebarkan Injil. Kenapa kok mesti ke Roma? Itu pusat dari bumi kita. Buminya datar. Jangan sampai jauh-jauh dari pantai kalau kita kita naik kapal. Kenapa? Nanti jatuh ke kejatuhan tak terhingga. Gitu. Jadi gagasan gravitasi itu tahun-tahun masa modern ini. Ide tentang bumi itu bulat ya baru 1500, 1600-an. Begitu. Anggap ya. Nah, apa sih konsekuensinya kalau orang-orang kayak Kopernikus, orang kayak Galileo Galilei dipercaya itu orang-orang gila ini? Apa konsekuensinya? Bisa dibunuh ya kan? Itu kan konsekuensi buruk. Konsekuensi bagusnya apa? Ternyata saya nggak usah terlalu percaya sama Paus saja bisa hidup. Nggak jadi Katolik aja nggak apa-apa ternyata gitu. Saya nggak promosi loh ya. Nggak jadi Kristen aja, oh ternyata saya masih hidup ini ya diekskomunikasi ya nggak apa-apa ternyata gitu loh. Saya ingin menunjukkan apa itu efeknya kemudian. Beberapa orang intelektual lalu milih, oke, saya nggak usah terlalu beriman serius-serius lah. Saya jadi saintis saja. Saya jadi ilmuwan saja yang percaya pada penyelidikan yang empirik, ilmiah. Yang ilmiah itu kan nggak selalu harus terkait dengan kitab suci kan. Nah gitu. Nah, apa konsekuensi selanjutnya? Semua orang lalu berani berpikir sendiri, berani berargumentasi sendiri. Sejak saat itulah lalu filsuf-filsuf, pemikir-pemikir di Eropa itu menjamur di mana-mana. Ya, diskusi-diskusi itu di banyak tempat terjadi. Sejak saat itulah kemudian terjadi berbagai kekacauan di banyak negara. Revolusi Prancis misalnya. Revolusi Prancis itu yang pertama diserang mana? Kalian udah belajar yang itu kan, sejarah itu kan? Penjara kan yang diserang? Penjara Bastille yang pertama diserang. Karena itu adalah simbol kekuasaannya Louis XIV. Yang kedua yang diserang mana? Gereja-gereja. Kenapa? Karena banyak upeti itu yang dikumpulkan oleh uskup-uskup dan pastor pada masa itu dulu. Sementara banyak masyarakat miskin. Nah, itu efek dari apa? Diskusi-diskusi. Tahu liberté, fraternité, égalité? Semboyannya Revolusi Prancis. Itu adalah hasil dari liberté itu kebebasan. Fraternité persaudaraan, egalite itu kesetaraan. Itu melawan apa? Kamu kalau ketemu sama pastor, pegang kepalanya enggak? Pastor, apa kabarmu? Enggak kan? Kenapa? Karena pastor lebih tinggi daripada umat awam biasa. Dan itu yang di Eropa pada waktu itu yang mau digebrak dengan egalite. Kita ini egaliter bro. Jadi nggak usah
ngaku-ngaku kamu ini apa tumenggung atau bangsawan apa, nah gitu. Kita ini setara, maka kita bisa berdebat bareng gitu. Kamu boleh mikir sendiri, saya juga boleh mikir sendiri gitu. Nangkep ya? Ini adalah semangat masa modern. Lalu ada memang didukung oleh ini ya, penemuan mesin uap. Lalu bisa bangun pabrik, penemuan alat-alat yang meningkatkan pengetahuan manusia, penemuan bahwa kesadaran sebenarnya, kesadaran bahwa oh bumi itu bulat ternyata. Jadi kita berlayar jauh itu nggak bakal jatuh. Kemudian ini dicoba oleh Vasco da Gama, oleh Amerigo Vespucci, lalu menemukan benua atau pulau yang mereka kira India kan. Jadilah itu, oh itu orang-orang Indian. Orang-orang India. Padahal mereka tinggal di wilayah Amerika. Begitu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa pada masa ini individu dilihat penting banget. Individu. Lupa apa sih pentingnya kalau individu dilihat penting? Bukannya dari dulu emang kayak gitu? Enggak. Nama-nama Eropa itu selalu penuh dengan nama keluarga kan di belakangnya toh. Kevin De Bruyne yang suka nonton bola pasti tahu. Terus siapa lagi? Marco van Basten misalnya. Oh kuno banget ya Marco van Basten ya. Van Persie misalnya gitu kan. Atau nama-nama de apa misalnya gitu. Ignatius de Loyola misalnya. Itu nama bangsawan itu. Nama-nama bangsawan yang di belakangnya itu. Nah, maka kamu sepinter apapun yang dilihat itu keluargamu, kebangsawananmu. Di sini masa-masa modern enggak. Di masa-masa modern kamu usia 17, 20 tahun, kamu bisa memisahkan diri dari keluargamu, mikir sendiri, jadi ahli sendiri, pakai namamu sendiri. Nah gitu, ini masa-masa modern. Kurang lebih sampai hari ini. Di Indonesia mungkin belum terlalu modern banget ya. Tapi di Eropa, Amerika itu pola pikirnya kurang lebih sudah seperti itu. Tapi apa sih efeknya kalau ini sudah masa modern ini loh? Pengetahuan pun nggak boleh pakai dasar-dasar agama. Nah, terus dasarnya apa? Verifikasi indrawi. Ini warnanya apa? Menurut kitab suci, saudara-saudara, ini warnanya hijau. Maka ini warnanya apa? Hijau ya, bener ya? Gitu. Nangkep ya? Kasarnya kayak gitu. Apa yang dikatakan dalam kitab suci itu yang benar. Nah, ketika masa modern itu dipertanyakan, lu siapa bilang? Kitab suci mungkin salah apa enggak sih? Gitu. Nah, yang jadi persoalan itu adalah ini. Oh, ternyata kita bisa ya melepaskan diri dari otoritas-otoritas gereja, otoritas-otoritas kitab suci begitu. Nah, konsekuensi lainnya adalah ini. Soal kemanusiaan ini, berarti kan semuanya diukur dari ukuran-ukuran manusia kan, nggak perlu dicek di dokumen-dokumen atau di kitab-kitab kan. Maka pertanyaannya kemudian adalah, kalau kita bicara tentang yang sehari-hari, biasanya itu kan kita bicara tentang hal-hal yang kita ketahui ya. Ini air bukan? Oh iya air, oke gitu kan. Boleh nggak kita membuang air? Nggak boleh, kenapa? Itu nggak solider sama orang-orang yang kelaparan. Kenapa kita harus solider? Kitab suci ngomong apa? Nih, dasar agama. Boleh nggak mukulin teman? Oh nggak boleh, kenapa? Sesama manusia, kamu harus saling mengasihi, ya kan? Itu tertulis dalam kitab suci, saudara-saudara. Haleluya, haleluya, gitu kan? Masalahnya, kalau saya nggak beriman-beriman banget, terus gimana coba?
Itulah yang dilakukan, itulah yang dicari oleh Immanuel Kant misalnya. Dasarnya harus kemanusiaan. Maka pertanyaannya kemudian adalah, dunia itu apa? Ya yang real-real aja lah, nggak usah cek di dogma, nggak usah tanya pastor gitu. Maka ini kejatuhan-kejatuhannya ya. Realitas itu hasil pikiran. Kamu nggak penting ada atau enggak. Yang penting saya melihat bentukan kayak gini. Maka itu rasionalisme ya. Anggap ya. Jadi di depan saya ini ada orang atau enggak penting. Tapi saya punya ilusi bahwa di depan saya ada orang-orang ini. Maka pusatnya adalah rasio, pikiran. Itu di neuroscience, itu banyak orang meyakini kayak gitu. Aliran-aliran yang sangat psikologis pokoknya, mainnya kayak gitu. Atau jatuh ke ini yang kebanyakan kita alami dalam pengetahuan ilmiah. Jadi realitas itu apa? Ya tergantung, bisa diverifikasi apa enggak. Di sini ada orang enggak? Benar-benar. Oh ada. Coba kamu cek ini orang apa bukan gitu kan? Oh ternyata bukan ya ini ya, gitu. Jadilah empirisme. Immanuel Kant nanti berperan dalam debat ini, dia bilang bahwa dua-duanya harus main. Nggak bisa kalau hanya satu aja, nggak bisa. Kita hanya percaya pada yang empiris saja tanpa memperhitungkan rasio, nggak bisa. Itu namanya apa? Memperhitungkan objek aja tanpa rasio. Itu objektivisme. Semua tergantung pada objeknya. Sementara kalau semua tergantung pada rasionya, pada pikirannya, itu nanti jatuh ke rasionalisme. Subjektivisme juga. Nah, Immanuel Kant itu dia hidup dalam ini ya, dididik dalam keluarga pietis. Pietis itu adalah orang-orang yang sangat taat. Kamu baik kalau kamu taat pada aturan, gitu. Hidup dalam semangat universalisme. Nanti kita akan melihat apa sih yang disebut sebagai etikanya Immanuel Kant, harus ada yang universal ini. Lalu semangat ideal Jerman itu ya kayak gini ya. Soal kamu beriman atau enggak itu nomor sekian. Tapi berpendidikan tinggi itu harus. Bebas dari prasangka sempit itu harus juga. Enggak boleh orang-orang Jerman waktu ini ya, waktu ini. Kalau kamu berpikir bahwa saya mau masuk Sanmar atau Sinlui ya, sebentar saya hitung-hitung dulu. Saya ini kan seorang Tionghoa ya. Di Sanmar ini banyak Tionghoanya apa enggak ya? Nah misalnya gitu, nggak bisa itu, nggak bisa diterima. Kenapa? Itu prasangka sempit. Ada yang dari Madura? Aman ya? Orang Madura ini pasti malas-malas ini, kemproh ya misalnya. Itu bukan semangat idealisme Jerman pada masa ini. Semua orang baik. Yuk kita ketemu dengan semua orang. Nah kayak gitu semangatnya. Universal. Nah, kan itu punya 3 karya ya. Kritik rasio murni, kritik rasio praktis, lalu yang ketiga kritik atas daya pemikiran. Gampangnya gini. Di kritik rasio murni itu dia bertanya tentang yang bisa saya ketahui itu apa? Apa maksudnya yang bisa saya ketahui? Kalau sebelumnya itu kan orang berpikir bahwa tahu itu karena saya mikir, saya ngalamun, jadilah pengetahuan, gitu loh. Semuanya logis, itulah pengetahuan, gitu kan. Yang satunya, itu kan pikiran subjektifmu. Yang penting di lapangan itu seperti apa, itu empiris. Kan itu menyatukan keduanya. Kalau kamu nggak pinter, pikiranmu nggak jalan, kamu nggak bisa paham ini. Tapi kalau objeknya nggak ada, meskipun kamu pinter, kamu juga nggak bakal tahu. Misalnya kamu pinter banget,
profesor misalnya. Lalu profesornya ditanya, Pak, di sana ada genderuwo apa enggak? Misalnya gitu. Ya nggak ngerti dia. Kenapa? Karena profesornya empirik. Empirik itu bisa dibuktikan apa enggak di sana ada genderuwonya apa enggak. Kalau nggak bisa berarti nggak ada. Nah, gitu. Nah, kan itu menyatukan keduanya. Di sana bisa dipegang, tapi di pikiran saya tahu genderuwo itu apa. Ini ada orang enggak? Bisa dipegang enggak? Kalau bisa, oh berarti ini orang. Dan saya tahu orang itu apa. Kalau saya nggak tahu orang itu apa, maka nggak bisa. Maka pikiran main, di realitas juga main. Itu kritik rasio murni. Yang kedua, kritik rasio praktis itu menjawab pertanyaan, lah terus kalau saya tahu dengan cara kayak gitu, ini kan semuanya empirik kan? Semuanya berdasar pikiran, bukan berdasar pada teks-teks suci. Maka, apa sih yang harus saya lakukan? Apa kewajiban saya dan apa yang tidak wajib saya lakukan? Nah, ini juga nggak boleh nih, nggak boleh melihat teks-teks suci. Misalnya, kenapa nggak boleh membunuh? Karena di kitab suci ada. Oh, nanti dulu kalau kayak gitu. Alasan mendasarnya kamu sebagai manusia apa? Nah, kalau kamu seorang Islam, di Islam ada loh ayat-ayat yang memberi ruang bagi itu. Atau, oh enggak, saya aliran kepercayaan. Di aliran kepercayaan saya, karena saya masih terikat dengan adat, maka pada masa-masa tertentu boleh nih bunuh-bunuhan sama suku tetangga. Ya kan? Pertanyaannya Immanuel kan gini, sekarang gini, yang universal. Semua orang dalam segala situasi harus melakukan itu. Boleh enggak bunuh? Barulah Immanuel kan kemudian berpikir atau mengajak untuk melihat, nah ini loh yang paling dasar harus dilakukan oleh manusia. Anggap ya, sampai di situ dulu. Nah, kita lewatkan ini aja, yang pasti kan itu mempertanyakan soal ini. Mungkin nggak sih tindakan manusia didasarkan pada pengetahuan aja? Tidak didasarkan pada teks-teks yang lain atau kitab tertentu. Nah, kan itu mengejar kebaikan yang mana sih yang harus kita lakukan? Kebaikan pada dirinya sendiri. Bukan kebaikan yang nanti ada pamrihnya. Jadi dari sananya itu memang baik. Dia menyebut gini kan, orang semakin bermoral bila dia bebas dari pamrih. Melakukan sesuatu karena memang itu harus dilakukan, karena atau itu memang kewajiban. Nah, terus dari mana dapat kewajiban itu? Apakah kewajiban itu diperoleh dari sekolah? Kalian memang, saya tanya yang sudah kelas 12, kamu kalau disuruh memilih, mau nggak kamu tetap di kelas 10 aja? Atau kelasnya acak? Jadi 1 tahun di kelas 10, habis itu saya langsung kelas 12. Setelah kelas 12, oh enggak, saya mau balik ke kelas 10 aja misalnya. Enggak kan? Pertanyaan saya gini, kalau kamu sudah lulus kelas 10, apakah kewajiban masuk ke kelas 11? Siapa bilang? Emang ada yang udah pernah protes terus diizinkan? Enggak kan? Protes untuk saya nggak mau naik kelas 11. Saya mau naik ke kelas 12. Kenapa? Ya suka-suka saya, kehendak saya kok. Ada yang kayak gitu? Nggak ada kan? Nah, berarti ini kewajiban ini. Tapi kewajibannya bukan kewajiban dalam dirinya sendiri, harus dilakukan. Tetapi ini adalah kewajiban karena institusi. Anggap ya, supaya jelas perbedaannya. Contoh lain, tadi ada yang bawa helm ya. Kamu bawa helm itu karena kewajiban dari kepolisian, nanti ditangkap kalau nggak pakai helm, atau karena memang enggak, dari sononya pakai helm itu memang baik dan wajib dilakukan.
Maka kalau kamu harus memilih, kamu pakai helm atau enggak? Pakai ya. Bahkan Pak, di rumah mau tidur pun saya pakai helm dulu. Kenapa? Dimanapun ini adalah kewajiban yang harus saya lakukan, gitu. Artinya kalau kamu naik motor itu pakai helm, ini karena kewajiban pemerintah loh. Berarti bukan dari sononya memang baik dan wajib. Tapi dari sononya biasa-biasa aja tapi diwajibkan oleh pemerintah. Bukan itu berarti yang dimaksud oleh Kan. Lalu yang dimaksud oleh Kan itu apa? Ini perbedaannya ya. Legalitas dan moralitas. Legalitas itu legal itu tahu ya, legal. Ini legal enggak? Atau ini ilegal, tahu kan? Legal itu artinya sesuai hukum, sesuai kewajiban. Legalitas itu dilakukan sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh orang lain atau hukum. Hasilnya dia budak hukum, budak kewajiban demi tujuan atau punya pamrih. Saya belajar karena apa? Bukan karena dari sononya baik, tapi karena saya mau lulus. Dan saya malu kalau nanti nilainya paling jelek. Nah berarti bukan dari sononya baik itu belajar itu. Ada yang yakin bahwa belajar itu pasti baik? Ya Pak, belajar itu pasti baik. Belajar ngebom. Belajar ngebom baik? Enggak. Belajar mukuli orang baik? Oh enggak juga. Tapi kickboxing baik enggak? Baik, boleh. Nah, berarti kan relatif ini, bukan kewajiban di semua tempat, semua waktu ini. Maka itu nanti masuknya legalitas. Legal enggak di sini, boleh enggak mukuli orang gitu. Bagikan sesuatu itu jadi kewajiban moral kalau dimanapun tidak boleh atau boleh dilakukan. Artinya ini bukan karena pamrih, bukan karena nanti saya dapat apa kalau saya melakukan atau enggak melakukan, tapi karena memang dimanapun kapanpun saya tidak akan dan tidak boleh melakukan itu. Nih ya, kewajiban itu hukum pada dirinya sendiri berciri universal. Bertindak demi kewajiban itu bertindak berdasarkan semua orang kalau dalam situasi yang kurang lebih sama pasti akan melakukan hal yang sama dengan yang saya lakukan. Tapi ini andaian aja, perkiraan. Berarti secara universal dimanapun, kapanpun juga. Nah, nilai moral itu tidak terletak pada hasilnya. Hasilnya jelek pun, itu tetap harus dilakukan. Maka kita menyebut sebagai etika kewajiban. Ini dua macam maksim ya, maksim empiris, maksim a priori. Yang dikejar oleh Kan itu adalah kalau untuk tindakan itu harus yang a priori. A priori itu tanpa pengalaman. Misalnya diandaikan dalam pikiran kita, Tuhan itu ada yang sudah pernah mengalami Tuhan, ketemu dengan Tuhan, belum ya? Tapi kamu yakin nggak bahwa Tuhan itu memang betul-betul bisa kamu temui suatu saat? Enggak ya? Tapi masuk akal nggak kalau Tuhan itu ada? Masuk akal dalam arti gini, ini pembuktiannya Thomas Aquinas. Segala sesuatu ada sebabnya ya. Sebab pertama itu apa? Segala sesuatu kan ada sebabnya ya toh? Berarti ada dong sebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun. Apa itu? Itulah Tuhan. Logis kan? Masuk akal Tuhan itu. Lalu contoh lain, dalam hidup kita menemukan apa yang indah, apa yang lebih indah, lebih bagus lagi, sangat bagus gitu kan. Tapi ada yang sempurna enggak? Enggak ada ya. Tapi masuk akal enggak kalau kesempurnaan itu ada?
masuk akal. Kenapa? Ya ada tingkatan-tingkatan kok, kita kenal kok dengan tingkatan itu. Siapakah yang sempurna itu? Itulah Tuhan. Gitu. Itu pembuktian eksistensi yang ilahi itu dengan cara seperti itu. Ya. Nah, tapi itu empirik atau a priori? Itu a priori, tanpa pengalaman tapi logis. Tanpa pengalaman tapi logis. Kalian tahu nggak sesuatu yang adil itu yang seperti apa? Tapi nangkep ya, bahwa kita mau mencari keadilan, nangkep ya. Kok bisa nangkep? Oh, kamu belum pernah ketemu kok. Ya logis saja Pak, logis saja. Tapi ya nangkep, ya kayak gitulah keadilan. A priori, a priori. Nah, kan mau mendorong itu. Kewajiban itu apa? Maksim a priori. Jangan cari yang bisa dibuktikan secara empirik. Logis sajalah, logis sajalah. Saya akan tunjukkan ini kurang lebih gini ya. Bertindaklah seolah-olah maksim tindakan Anda melalui keinginan Anda sendiri dapat jadi hukum alam yang universal. Semua orang dalam situasi kurang lebih sama melakukan hal yang seperti itu. Sampai di sini dulu, saya akan langsung ngajak teman-teman untuk masuk ke contoh. Etika keharusan, aturan moral yang tidak boleh dilanggar, berciri tetap tidak berubah dalam situasi apapun. Akan mengganggu secara moral kalau ini dilanggar. Gitu. Ini contohnya. Bohong. Tadi kita sudah ngobrol kan? Ada seorang pencuri dikejar warga mau dipukuli. Pencuri ini masuk ke ruanganmu. Warga bertanya, apakah pencuri itu masuk ke ruanganmu? Jawabanmu apa? Ya, masuk ke ruangan saya. Tuh, tiduran. Mau saya pukuli boleh? Enggak boleh. Ya udah, kamu pergi aja. Pura-pura enggak tahu. Enggak mau, saya enggak mau pura-pura enggak tahu. Ya udah, kamu lihat aja, kami pukuli gitu. Nangkep ya? Kenapa? Bohong itu universal enggak? Maksim universal ini, a priori ini. Bayangkan kalau semua orang bohong. Kacau semua kan? Maka kita nggak boleh bohong. Itu di mana-mana berlaku. Boleh bunuh nggak? Kenapa kok enggak? Karena siapapun dalam situasi apapun kalau ditanya, kamu mau nggak dibunuh? Enggak pasti jawabannya. Kecuali kalau kamu kelainan ya, atau kamu butuh psikiater gitu ya. Semua orang normal ketika ditanya enggak boleh membunuh. Karena ini universal, maka inilah kewajiban. Tapi kalau ditanya, kamu mau pakai helm atau enggak? Tergantung situasinya gitu kan. Berarti ini bukan kewajiban yang universal. Oke. Bukan kewajiban yang universal. Nanggap ya? Nanggap ya? Nah, kalau kamu melakukan yang universal ini, maka kamu akan disebut, oh kamu betul-betul orang bermoral. Nanggap ya? Tapi kalau kamu melanggar itu, kamu nggak bermoral. Tapi nanti akan menarik. Nangkep ya, bahwa bohong itu nggak boleh. Saya jelaskan pakai contoh ini. Bohong itu nggak boleh. Suatu hari, Enji nyuri ayam, masuk ke ruanganmu, dikejar warga. Lalu kamu bilang, iya Pak, Enji ada di sini. Silahkan kalau mau dipukuli, semoga memukuli Enji dengan selamat. Nah, misalnya gitu kan. Itu artinya kamu bermoral secara kantian, tetapi tidak bermoral menurut Joseph Fletcher. Kamu nggak bermoral itu. Kenapa? Oh berarti nyawanya Enji itu kurang lebih senilai dengan ayam yang dia curi.
Menangkap ya? Teman-teman, sebelum saya masuk lebih lanjut soal ini ya, saya mau mengajak teman-teman, loh Pak, kenapa kok 2 minggu kok sudah kontras? Kita ini harusnya menggunakan etika yang mana ini ketika memutuskan sesuatu gitu kan? Teman-teman, seorang pemikir itu ketika tahu banyak alternatif lalu dia memutuskan. Pada saat-saat tertentu saya pakai kewajiban. Saat-saat tertentu ada sesuatu yang lebih bernilai, saya pakai etika situasi. Kayak gitu. Orang yang punya pilihan adalah orang yang bebas. Andainya gitu. Tapi kalau kamu nggak punya pilihan ya kamu budak saja dari keyakinan-keyakinan banyak orang. Kamu lihat di Instagram misalnya, oh lagi rame ini, Ferdy Sambo itu jahat. Sudahlah kita protes sama Ferdy Sambo misalnya gitu. Hanya ikut-ikutan aja. Pertanyaannya, kenapa kita mesti protes kan? Alasan-alasan itu bikin kita independen. Enggak, saya enggak sepakat sama orang-orang. Saya punya gaya berpikir saya sendiri. Ya gitu. Nangkep ya soal ini? Nah, artinya seorang pemikir itu sebenarnya jadi seniman. Saat-saat tertentu kamu pakai yang ini, saat-saat yang lain kamu pakai yang ini gitu. Ya saya tahu sih kalian sebenarnya sudah cukup cerdas ya kalau untuk jadi soal-soal kayak gini ya, nggak perlu dikasih tahu ya. Kalau untuk hal-hal yang sangat menguntungkan saya, maka ya saya akan pakai yang ini. Kalau sangat merugikan saya, ini nggak usah saya pakai gitu kan. Itu namanya bukan etika kewajiban atau deontologis, bukan juga etika situasi ya itu. Itu namanya etika pragmatis. Jahat itu sebenarnya. Pragmatis hedon lagi gitu nanti. Tahu hedon ya? Mencari kenikmatan aja gitu. Nah itu nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Tapi ini dua ini aplikasinya ada di mana aplikasinya? Kalau etika situasi saya kira gampang ya. Tadi ya tergantung situasinya seperti apa. Kalau etika kewajiban, kita masuk ke contoh ini, aborsi boleh nggak? Membunuh itu nggak boleh, aborsi boleh nggak? Ayo, saya mau ngomong, aborsi boleh nggak? Tergantung situasi. Ah, itu kan etika situasi. Kalau menurut deontologi etika kewajiban, boleh nggak? Nggak boleh ya. Oke, kalau nggak boleh, kalau ada seorang perempuan hamil dan dia mengalami kanker rahim, lalu ya ini harus diangkat rahimnya. Itu namanya nanti aborsi terapeutik. Atau misalnya kena kanker rahim lalu ini harus dilaser atau harus diobati dengan obat-obat zat-zat kimia. Bagaimana menghadapi ini? Oh iya Pak, kita etika situasi aja Pak. Yang paling menguntungkan kan seperti ini Pak. Sudah Pak, ini diangkat aja rahimnya, diselamatkan bayinya, dibiarkan mati ibunya. Oh enggak ya? Kita selamatkan ibunya Pak, kita biarkan si bayi ini meninggal dunia. Benar gitu kah? Siapa yang pro dengan yang pertama? Biarkan aja ibunya meninggal. Siapa yang pro yang kedua? Kayaknya kok ragu-ragu ini, jangan-jangan masuk jebakan ini ya kan? Siapa yang pro yang kedua? Yang kedua itu artinya sudah diaborsi aja. Oke, 3 orang, 4, 5 orang. Kenapa kamu nggak angkat tangan? Bingung. Bingung, oke. Enzi? Soalnya kok menurutku itu kalau misalnya bayinya diaborsi kan sebenarnya bayinya belum punya pengalaman, beda sama ibunya. Terus kalau misal urusan rahimnya kanker atau apa, kan ada itu surrogation mother, kayak ada alternatif lain untuk punya bayi. Kecuali Terus, kalau nggak ada ya? Ya. Oh berarti kalau nggak ada kamu sepakat juga? Nggak tahu sih.
Terus tapi kan ini jadinya kontra sama materi hari ini, jadi nggak angkat tangan. Oh ya, berarti kamu tetap seorang kantian ya. Seorang deontolog ini. Oke. Kamu kenapa nggak angkat tangan? Kalau menurut saya sih ya nggak bener aja sih. Karena kan pilihannya kan mati atau membunuh. Ya. Jadi ya nggak ada yang bener gitu. Oke. Berarti kamu akan melakukan aborsi ini dengan penuh penyesalannya. Aduh. Keras gitu ya. Ya bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Oke. Teman-teman, ini sebenarnya seringkali sehari-hari kan kita ketemu dengan kasus-kasus seperti ini, tapi seringkali kita ya berdasarkan simpati aja, atau semuanya ya tergantung situasinya, terserah sama dokternya gitu kan, sehingga kita nggak bisa berargumentasi. Nah, dalam konteks inilah teman-teman, idenya kan itu, atau ide etika kewajiban itu bisa membantu kita. Aborsi itu membunuh ya, maka nggak usah aborsi. Nah terus yang dilakukan apa? Dengan terapi itu memberi zat kimia, itu kan nanti bayinya diaborsi? Enggak. Saya nggak mau mengaborsi bayinya, tapi bayinya ini menerima konsekuensi dari tindakan penyelamatan terhadap ibu. Nangkep ya? Nangkep ya? Beda ini. Loh Pak, itu sama dengan aborsi? Enggak, beda. Aborsi itu membunuh janin. Yang dilakukan dokter apa? Terapi itu menyelamatkan ibu. Itu hanya permainan kata-kata aja. Tapi implikasi di lapangan itu nanti sudah akan sangat berbeda. Kalau memang niatnya sejak awal mau aborsi, maka apapun yang terjadi dilakukan, ya kan? Sampai kapan? Sampai mati, bener. Tapi ini enggak. Mau menyelamatkan ibu, konsekuensinya apa? Ya mari kita berdoa betul supaya konsekuensinya tidak meluas misalnya gitu. Supaya kita berdoa betul supaya penyelamatan ini berjalan dengan lancar gitu. Nah, argumentasi-argumentasi itu masih relevan sampai hari ini, teman-teman. Contoh lain, apa yang paling kelihatan dari idenya Kant? Idenya etika deontologi. Pernah mendengar suara hati? Hati nurani katakanlah gitu ya. Pernah ya? Kalau kamu melakukan satu kesalahan, kamu akan dikejar-kejar terus oleh perasaanmu sendiri. Perasaan itu siapa? Itu adalah suara Tuhan. Sesuai dengan iman kita, saudara-saudara, Tuhan hadir dalam diri kita, dalam suara hati kita. Nah, gitu kan. Kenapa kok itu jadi suara Tuhan? Ya suara hati itu sebenarnya secara religius akan langsung dikatakan itu suara Tuhan. Tapi sebagai orang religius yang rasional, nggak cukup dikatakan, oh ini suara Tuhan. Nah terus ini suara apa? Ini adalah suara kesadaran rasional saya. Ketika saya melakukan tindakan yang bukan kewajiban saya, atau saya melanggar kewajiban saya, maka secara moral itu ada yang bersuara menggelitik, kamu kemarin salah loh ya. Gitu. Itu kesadaran moral. Kesadaran moral itu apa? Kewajiban-kewajiban itu. Kan. Jadi masuk akal tuh suara hati itu. Bukan sesuatu yang kayaknya sebentar, saya sepertinya kok mau kerasukan suara hati ya ini ya. Saya dengar-dengar ini dengar-dengar kok ada suara saya harus begini atau harus begitu. Gitu. Bukan kayak gitu ya, nggak semistis itu. Suara hati itu ya kalau kamu nggak melakukan kewajiban atau kamu melanggar kewajiban, sudah terserah. Kamu mau nyogok suara hati kayak gimana pun, ya tetap aja hatimu itu akan bersuara.
Jadi masuk akal sekali ini suara hati. Nah, sekarang terakhir sebelum kita nanti kalau mau masuk soal diskusi adalah ada 2 catatan yang sangat penting ketika kita berbicara tentang Immanuel Kant dan etika kewajiban. Dan ini sumbangannya serius, teman-teman. Pertama, manusia tidak boleh dijadikan sebagai sarana. Misalnya, kamu udah punya pacar belum? Belum. Kamu jomblo ya, gitu kan. Selang 1 bulan, temenmu ini yang jomblo ini dia punya pacar, lalu dia pamer di medsos ke teman-temannya pamer. Nih aku udah punya pacar. Oke. Itu pacar atau itu sarana supaya kamu kelihatan keren aja? Kalau kamu memperlakukan pacarmu kayak gitu, berarti kamu memperlakukan manusia tidak sebagai tujuan bagi dirinya sendiri, tapi sebagai sarana untuk kepentinganmu saja. Atau yang cewek ya, gua udah punya pacar nih coy. Mana? Itu ntar dia jemput gua. Terus suatu hari pacarnya nggak sempat jemput nih, lalu marah-marah. Gimana sih kamu ini? Masa kamu mau pacaran sama aku tapi nggak mau jemput? Ya udah kita putus aja. Pertanyaannya, itu pacar apa tukang ojek? Apa tujuan punya pacar kemudian? Supaya saya bisa kemana-mana dengan gratis. Maka itu menjadikan pacarmu sebagai sarana atau alat bagi kepentingan pribadimu sendiri gitu. Atau misalnya saya kasih contoh lain. Gini ya, kita sampai jam 5 ya. Beneran sampai jam 5. Kenapa? Saya nanti baru ada acara jam 5. Jadi kalau ini saya masih pengen ngomong lah di depan kalian. Oke ya. Awas kalau nggak oke. Pak, boleh interupsi, boleh tanya Pak? Nggak boleh. Berarti murid-murid ini adalah objek dari hasrat-hasrat egois saya. Maka tujuan akhirnya apa? Diri saya sendiri. Manusia nggak boleh diperlakukan kayak gitu. Terakhir ya, satu lagi. Manusia harus betul-betul dihargai. Itu sumbangannya Immanuel Kant. Masyarakat digusur demi pembangunan tol misalnya, nggak boleh. Itu tadi saya sebut di contoh pertama kan. Meskipun dia hanya 1 orang loh ya, nggak boleh itu dia dikorbankan. Kayak tadi misalnya, Pak Krisma dikeluarkan atau dibom. Ya nggak boleh, Pak Krisma nggak boleh dikorbankan, itu menurut Kant. Demi keselamatan semua orang, nggak bisa diterima itu. Yang kedua, ini ada andaian-andaian. Harus diandaikan manusia itu bisa bebas. Harus diandaikan bahwa setelah mati itu kita masih hidup lagi. Yang ketiga, andaiannya harus ada Tuhan. Tuhan itu tujuannya untuk apa? Untuk menjamin segala sesuatu. Bahwa kamu ini benar-benar ada. Apa jaminannya? Ada yang menciptakan kamu. Dan kita sama-sama percaya dia itu ada. Itu andaian. Gitu. Paham ya? Saya harap paham pertentangannya juga loh ya, yang dengan etika situasi kayak gimana, supaya nanti teman-teman juga fleksibel juga. Oh iya ya, saya nggak perlu merasa bersalah yang tidak perlu. Kadang-kadang, saya merasa bersalah, tapi sebenarnya ini nggak terlalu perlu. Kenapa? Ternyata karena saya memang nggak ngerti yang wajib itu yang apa, yang sebenarnya nggak terlalu penting, nggak terlalu wajib itu apa. Gitu. Biasanya sungkan karena teman, nah misalnya gitu. Kamu kayaknya pengen ngomong deh. Ayo komentar apapun. Kalau misalnya ada situasi kayak teman saya ini melakukan kesalahan, terus ada teman lain gitu pengen mempermasalahkan itu,
karena dia tuh berbohong. Nah, dia cerita ke saya tuh bingung mau gimana gitu menanggapinya. Di sisi lain tuh pengen membantu dia, tapi di sisi lain tuh dia tuh emang salah dan harus ditindak gitu. Ya. Oke. Bisa nggak kamu menyarankan dua-duanya? Bisa, cuman karena sungkan itu, karena dia Nah, teman saya. Tapi artinya dua-duanya jadi masuk akal toh di sini toh. Ya saya paham situasimu, tapi kita sama-sama tahu dan sama-sama sepakat loh. Ini nggak bener gitu. Implikasinya jadi kurang lebih seperti itu nantinya. Saya harap juga membantu. Memang dalam hidup kita sehari-hari kita sering berhadapan kok dalam situasi-situasi yang sedilematis ini. Begitu. Nah, nanti yang juga akan sangat penting itu kalau teman-teman ketemu dengan satu tokoh namanya Max Scheler. Nanti bicara tentang nilai. Bohong boleh nggak, tergantung hasilnya sesuatu yang sangat bernilai atau enggak. Begitu. Kan ini sumbangan besarnya memang di soal prinsip. Di prinsip nggak boleh digoyang. Soal hidup manusia itu harus prioritas, nggak boleh enggak, gitu. Tapi kadang-kadang ya itu memang harus dilakukan, misalnya gitu kan. Nah itu sudah keluar dari Kant, tapi masih ada nuansa Immanuel Kant-nya. Nyontek boleh nggak sih? Pada prinsipnya tidak boleh. Nyuri boleh nggak sih? Nggak boleh ya. Robin Hood boleh nggak? Nyuri dari orang super kaya dibagikan pada masyarakat miskin karena masyarakat menderita kelaparan. Kemarin masa COVID, tahu ya, beberapa orang dibiarkan di rumah sakit. Sudah biarkan aja karena sudah nggak bisa menolong lagi. Benar nggak itu? Ya menurut Kant, kewajiban kita nggak bisa. Tapi mau nggak kamu kemudian mengorbankan diri nolongin mereka? Ya gimana Pak, gitu kan? Nggak usah pakai Kant deh Pak, pakai yang situasi-situasi aja, kayak gitu. Baik, terima kasih banyak teman-teman.